Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum pelajaran kita mulai, kalian terlebih dahulu membaca basmalah dengan harapan semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 masih tetap diampu oleh saya, yaitu Ibu Fairi Umniyatin Nisa. Kalian bisa memanggil sehari-hari dengan panggilan Ibu Fairi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki bab 2. Adapun bab 2 yang akan kita pelajari adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kalau bab 1 kemarin kalian mempelajari tentang iman kepada Allah. Nah, untuk bab 2 kita mempelajari akhlak, yaitu mengenai kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, sebelum kita memasuki materi bab 2, Bu Guru harapkan semoga kalian masih mengingat materi bab 1 minggu yang lalu, dan jangan lupa kalian baca buku paket untuk mengingat materi bab 1 yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Dan untuk bab 2 ini, apa saja yang akan kita pelajari mengenai kejujuran, amanah, dan istiqomah? Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Peta konsep bab 2 mengenai kejujuran adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kalian pada bab ini akan mempelajari perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, juga perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27, dan juga kalian akan mempelajari perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Kalian bisa perhatikan dan membaca peta konsep pada halaman 16 di buku paket. Di buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Nah, jadi setelah kalian mempelajari ketiga komponen tersebut, diharapkan kalian mampu menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi yang akan kita pelajari pada bab 2 kali ini. Dan sebelum kita mempelajari lebih rinci mengenai jujur, amanah, dan istiqomah, kalian coba perhatikan kolom renungkanlah berikut ini. Kalau di buku paket ada di halaman 17, bisa kalian baca dengan baik, untuk kolom renungkanlah. Nah, ini renungkanlah ada di buku paket halaman 17. Nanti bisa kalian baca ulang lagi. Namun, kalian perhatikan terlebih dahulu di video pembelajaran ini. Untuk renungkanlah yang pertama, ketika diberi kepercayaan untuk mengelola uang, ia menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain. Nah, ini merupakan ciri orang yang tidak memiliki perilaku jujur. Karena ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengelola uang, maka uang tersebut kita salah gunakan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan yang sudah disepakati bersama. Akhirnya ia terkenal dengan sebutan koruptor. Nah, seorang koruptor adalah seseorang yang tidak memiliki perilaku jujur dalam dirinya. Dan hal ini masih banyak kita saksikan di sekitar kita, orang yang ketika kita berikan kepercayaan ternyata malah tidak mampu tidak mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Akhirnya dia terpenjara, akhirnya dia masuk penjara akibat ulahnya sendiri. Yang kedua, ketika diberi kepercayaan menjadi ketua kelas, ia tidak menjalankannya dengan maksimal. Padahal teman-temannya satu kelas sudah mempercayakannya untuk menjadi ketua kelas.
Tetapi karena dia tidak mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain kepadanya, maka dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Akibatnya apa? Ia tidak disenangi oleh teman-temannya, juga tidak disenangi oleh gurunya. Ciri khas orang yang tidak amanah, sebagaimana ketua kelas yang tidak bertanggung jawab ini, ia menerima sebagai ketua kelas karena mengharapkan imbalan. Biasanya orang yang tidak amanah itu kalau dia diberikan jabatan, diberikan kepercayaan namun tidak diberikan bayaran, maka dia tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Itulah ciri orang yang tidak amanah. Dan yang ketiga, ketika diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ia melalaikan kewajiban tersebut. Ini ciri khasnya orang yang tidak berperilaku istiqomah. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Meskipun ada godaan, meskipun ada gangguan, tetapi karena itu kewajiban kita sebagai muslim, maka harus kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, bagaimana? Nah, ini akan selalu dibuntuti oleh setan, dan setan akan selalu setia menemaninya untuk berbuat malas sehingga lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, ketiga hal ini masih sering kita temukan di sekitar kita, dan alangkah baiknya kalau ketiga hal tersebut kalian jauhi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di buku paket halaman 17, kolom renungkanlah. Selanjutnya, yang B di buku paket ada cermatilah. Begitu juga di video ini, kalian cermati terlebih dahulu gambar yang berkaitan dengan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama ada gambar slogan, berani, jujur, hebat. Nah, apa makna dari slogan ini? Karena makna dari slogan ini adalah orang yang berani jujur itu adalah orang yang hebat. Karena sering sekali kita menemukan banyak orang yang setelah melakukan kesalahan dan itu kesalahannya diketahui oleh orang lain, tetapi dia malah menyembunyikannya, dia tidak jujur. Banyak sekali teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita yang masih takut atau malu mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, orang jujur itu, berani jujur itu hebat. Itu makna dari slogan ini. Jangan karena takut kita malu, kemudian khawatir kita dimarahi oleh orang tua kita. Akhirnya setelah kita melakukan kesalahan, kita malah berbohong, malah tidak mengakui kesalahan tersebut. Nah, yang benar adalah ketika kita selesai melaksanakan kesalahan dan itu diketahui oleh orang lain, maka kita harus berani mengakui kesalahan tersebut. Karena itu adalah perilaku yang hebat. Nah, tetapi jangan sampai melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua ada gambar amanah. Nah, ketika seseorang dipercaya oleh orang lain untuk mengemban tugas sebagai ketua kelas tadi, sebagai ketua OSIS, atau sebagai kepala desa mungkin. Nah, itu tanggung jawabnya sangat besar sebagaimana di gambar ini. Nah, dia pikul tanggung jawab itu sendirian. Padahal tanggung jawab itu beratnya minta ampun, itu kan yang digambar ini kan ya. Nah, itu sangat berat dia pikul sendiri. Namun tanggung jawab ini tidak akan merasa berat kalau dia amanah. Dia ikhlas melaksanakan tugasnya sebagai ketua, sebagai kepala, dan lain sebagainya.
Demikian juga ketika kita pergi ke supermarket, swalayan atau mall. Nah, itu Roxy misalkan, di situ ada tempat penitipan barang. Petugas yang berada di tempat penitipan barang itu harus berperilaku amanah. Jadi bagaimana ketika sebagai petugas yang berada di tempat penitipan barang, barang itu ketika diambil kembali oleh orang yang menitipkan dalam kondisi utuh, tidak kurang satu barang pun. Itulah contoh orang yang amanah. Kemudian yang ketiga, nah ini istiqomah. Jadi kedua anak dalam video ini sedang belajar. Ada tidak ada PR, ada tidak ada tugas, ada tidak ada ulangan. Kalau kalian belajar setiap malam, kalian luangkan waktu kalian 15 menit untuk belajar setiap malam tanpa ada jeda, tanpa ada libur, maka kalian sudah berperilaku istiqomah. Nah, sekarang cermati diri kalian, apakah ketiga perbuatan ini sudah kalian miliki, sudah tertanam di dalam hati kalian? Nah, itu bisa kalian hubungkan ya gambar ini dengan keseharian kalian. Kalau memang kalian belum istiqomah, cobalah mulai saat ini kalian berperilaku istiqomah. Kemudian kalau masih sering bohong, nah cobalah untuk berbuat jujur. Nah, untuk yang sering berbohong itu diubah. Nah, untuk yang belum amanah mungkin silakan kalian berlatih untuk memiliki perilaku amanah. Nah, untuk halaman berikutnya di buku paket, kalian buka halaman 18, yaitu pengertian tentang jujur. Kalau dicermatilah ini, kalian telah mencermati beberapa gambar, dan untuk berikutnya di sini ada pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Ini jujur. Jadi ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Jujur ini berkaitan dengan hati nurani. Kalau kalian, perbuatan yang kalian lakukan kok bertentangan dengan hati nurani kalian, itu berarti kalian telah berdusta. Karena kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Sedangkan hati nurani manusia itu bersih, masih suci. Nah, jadi kalau kalian merasa kok yang kalian lakukan itu bertentangan dengan hati nurani kalian, berarti kalian telah berbuat tidak jujur alias dusta. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian baca lagi di buku paket halaman 18 tentang pengertian jujur. Kejujuran dalam Islam itu sangat dianjurkan. Dan jujur sebenarnya sifat jujur itu sudah menjadi identitas seorang muslim. Saya muslim, saya jujur. Nah, jadi sebagai seorang muslim yang kita kedepankan adalah perilaku jujur. Karena kalau semua muslim memiliki perilaku jujur, insya Allah akan terjadi kehidupan yang harmonis. Nah, nanti ada dalil nakli tentang kejujuran. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42, itu kalian catat beserta artinya di buku tulis kalian masing-masing. Untuk dalil nakli ya. Dalil nakli itu apa sih? Dalil yang bersumber atau yang berasal dari Al-Quran atau hadis. Dalil itu apa? Bukti. Bukti kalau jujur ini diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pengertian amanah. Dari tadi kalian mendengarkan kata amanah.
Sepertinya ini asing di telinga kalian amanah itu. Dan kalian sudah melihat gambar tadi itu ya, gambar amanah. Dan mungkin kalian masih penasaran, apa sih amanah? Nah, amanah ini kalau di Jenggawah toko, tapi beda dengan materi ini. Ya, kalau di Jenggawah kan toko amanah, toko emas itu. Tapi kalau di sini amanah adalah perilaku seorang muslim. Dan untuk menghilangkan keraguan-raguan kalian atau menghilangkan rasa penasaran kalian, inilah pengertian amanah. Amanah adalah terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Contoh, kalian misalkan dititipi rahasia oleh teman kalian, dan sambil berbisik teman kalian mengucapkan, jangan bilang-bilang ya kepada orang lain, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya, biasanya begitu. Kalau kalian amanah, kalian tidak akan membocorkan rahasia yang sudah dititipkan kepada kalian. Tapi kalau kalian tidak amanah, kalian sebarluaskan, kalian viralkan rahasia teman kalian itu ke halayak umum. Jadi kalau amanah, kalian simpan baik-baik rahasia itu, tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi kalau kalian tidak amanah, nah sebaliknya, viral rahasia temanmu yang kamu titipkan kepadamu. Itu ciri orang yang tidak amanah. Amanah itu ada 3 macam. Apa saja sih? Pertama, amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah misalkan, nah bisa kalian buka di buku paket itu ya, halaman 20 sampai 21. Nah, amanah terhadap Allah contohnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Amanah terhadap manusia, tadi itu kalau kita dititipi rahasia temannya, kalau kalian dititipi rahasia temannya, jangan sampai disebarkan, apalagi rahasianya itu menyangkut keburukan temannya, teman kalian itu tadi. Ya, kalau dititipi barang misalkan, nah dititipi coklat, itu jangan dicuil coklatnya. Nah, barang itu harus kembali kepada yang menitipkan dengan utuh. Kemudian kalau dititipi surat, nah itu lagi, jangan kalian tiba-tiba penasaran, ingin membuka surat ini isinya apa. Nah itu tidak amanah. Ya. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Yang ketiga, contohnya menjaga kesehatan, jangan tidur larut malam, begadang, main game, akhirnya tidurnya menjelang subuh. Itu tidak amanah. Tidak amanah terhadap diri sendiri. Kemudian dilarang makan ini karena alergi. Kalian melanggar. Itu berarti kalian tidak amanah terhadap diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perilaku istiqomah di buku paket di halaman 23. Apa sih istiqomah? Kalau tadi amanah, sekarang istiqomah lagi. Kayaknya lebih rumit nih istilah. Nah, biar kalian paham apa itu istiqomah. Inilah pengertian istiqomah. Mungkin kalian baru mendengar ya kata istiqomah ini. Namun setelah nanti kalian tahu apa istiqomah, Bu Guru harapkan kalian mampu menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih istiqomah? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, jadi sekali lagi, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, contohnya, kalau kalian sudah memiliki pendirian yang kuat, saya harus belajar setiap malam 15 menit. Nah, setiap malam itu kamu lakukan. Meskipun ada tanggapan, misalkan tanggapan 17-an Agustus.
ada orkesan. Nah, kalian masih tetap meluangkan waktu kalian 15 menit itu untuk belajar. Itulah istiqomah. Tetapi begitu malam minggu, libur dulu belajarnya. Kan aku mau HP-an dulu, mau chattingan dengan temanku, mau Facebookan misalkan, mumpung ini libur, mumpung malam minggu. Nah, itu berarti tidak istiqomah. Yang namanya istiqomah itu setiap malam dia lakukan. Kalau memang sudah ditargetkan 15 menit, maka 15 menit dia lakukan. Setiap malam, setiap hari, dan begitu seterusnya. Meskipun ada gangguan, ada hal-hal yang yang mengganggu kalian, tapi kalian tidak mudah terganggu. Nah, itulah istiqomah. Namanya kukuh pada pendirian. Nah, paham ya dengan istiqomah? Dan bagaimana dengan kalian? Apakah sudah menerapkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum, mulai sekarang kalian tanamkan perilaku istiqomah, perilaku amanah dan juga jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, semoga penjelasan materi bab jujur, amanah, dan istiqomah yang singkat ini bisa kalian pahami dan yang paling utama bisa kalian terapkan dalam perilaku sehari-hari. Dan tidak lupa, tugas untuk kalian adalah menuliskan dalil nakli. Ingat, dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis dari ketiga perilaku ini. Menuliskan dalil nakli mengenai jujur, amanah, dan istiqomah beserta artinya. Boleh ayat Al-Quran, boleh hadis. Tulis di buku catatan kalian. Dan sebagaimana biasanya dikumpulkan dengan cara difoto. Paham ya? Dan untuk menambah hazanah keilmuan kalian, alangkah baiknya kalian juga membaca kembali buku paket yang sudah kalian pinjam. Sampai di sini saja. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga nanti kita bisa bertatap muka. Kalau kalian penasaran dengan Bu Guru juga penasaran dengan kalian. Kalau pandemi ini sudah hilang, maka kita bisa bertatap muka. Sekian untuk materi bab 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar meskipun kita masih berada dalam masa pandemi. Dan semoga kalian selalu sehat, jangan lupa selalu cuci tangan. Mungkin cukup dari Bu Guru untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.